Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit mudah-mudahan lekas disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Nah, baik anak-anak. Jadi, kembali lagi sebelum kita awali kegiatan pembelajaran jarak jauh hari ini, seperti biasa ya anak-anak ya, kita awali dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Dimulai seperti biasa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Nah, baik anak-anak, hari ini kita masuk ke sub pelajaran selanjutnya. Kita hari ini belajar tentang bersih itu sehat. Coba anak-anak amati gambar berikut ini. Siswa ini sedang apa ya anak-anak? Betul sekali, siswa ini sedang mencuci kakinya agar kaki yang ia cuci menjadi bersih ya anak-anak ya. Karena apa? Karena siswa ini sedang menerapkan tentang bersih itu sehat ya. Kalau kaki kita bersih, anggota tubuh kita bersih, badan kita bersih, maka insya Allah kita akan sehat ya anak-anak ya. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencintai orang yang bersih dan suci. Jadi anak-anak jangan kalah dengan siswa tersebut ya. Supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus selalu bersih dan suci. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Nah, baik anak-anak, sekarang kita masuk ke sub tema selanjutnya, yaitu tentang bersuci. Kita akan belajar tentang arti bersuci dan macam-macam bersuci. Jadi anak-anak bisa perhatikan ya, bahwa arti bersuci yaitu menghilangkan kotoran. Selalu diingat ya anak-anak. Jadi bersuci artinya yaitu menghilangkan kotoran atau najis ya anak-anak ya. Jadi anak-anak, badan, pakaian, dan tempat sholat kita itu harus bersih atau suci ya. Nah, selanjutnya anak-anak, bersuci itu dengan air. Bila tidak ada air, maka boleh menggunakan tisu atau batu ya anak-anak ya. Tapi anak-anak perlu diingat ya, jika kita menggunakan tisu bersucinya, maka harus menggunakan tisu yang kering. Tidak boleh tisu yang basah, supaya najisnya terangkat ya. Bisa dipahami anak-anak ya, tidak boleh menggunakan tisu yang basah kalau untuk bersuci ya anak-anak ya, supaya najisnya terangkat ya. Nah, selanjutnya anak-anak, diantara macam-macam bersuci yaitu diantaranya ada mandi. Jadi anak-anak, jika badan kita kotor atau terkena najis, kita harus mandi. Dengan mandi kita bersih dan sehat. Nah, diantara macam-macam bersuci juga ada istinja. Nah, apa itu anak-anak istinja? Nah, istinja artinya membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau besar, atau bahasa kitanya yaitu cebok ya anak-anak ya. Istinja bisa diartikan juga cebok atau membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau besar. Itulah diantara macam-macam bersuci. Nah, baik anak-anak, selanjutnya kita belajar tentang tata cara bersuci. Yang pertama yaitu cara mandi. Nah, anak-anak, di sini tertulis bahwa mandi dimulai dengan membaca basmalah ya anak-anak ya. Nah, ketika kita masuk kamar mandi, kita ketika ingin mandi membaca basmalah terlebih dahulu. Tapi perlu diingat, membaca basmalahnya cukup dalam hati jika kita masuk kamar mandi ya. Jika kita sudah di dalam kamar mandi, ketika ingin mandi, sebelum mengguyur badan kita awali dengan membaca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Diingat ya anak-anak ya, bacanya di dalam hati kalau di kamar mandi ya. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Nah baik anak-anak, selanjutnya bersihkan anggota badan. Setelah itu, setelah membaca basmalah ya, kita bersihkan anggota badan kita dari mulai muka ya, kepala, selanjutnya badan kita ya. Kita gosok-gosok badan kita. Dengan apa? Dengan air dan sabun sampai bersih ya anak-anak ya. Supaya badan kita bersih, supaya badan kita wangi ya. Anak-anak bisa dipahami? Nah setelah itu apa? Setelah selesai baru kita keringkan dengan handuk ya anak-anak ya. Sampai betul-betul kering ya anak-anak ya, supaya badan kita tidak jamuran ya. Nah anak-anak, hari ini siapa yang sudah mandi? Ya bagus sekali ya. Anak-anak yang belum mandi, lekas mandi ya. Nah anak-anak, itulah cara mandi. Sekarang kita belajar lagi tentang tata cara bersuci, yaitu cara istinja. Ya anak-anak ya, diingat lagi. Nah, di sini cara istinja tertulis, setelah buang air kecil atau air besar, bersihkan dengan air, kertas tisu atau batu ya. Jadi anak-anak, setelah kita buang air kecil atau buang air besar, kita bersihkan dengan air ya anak-anak ya, sampai bersih ya. Setelah itu, jika tidak ada air, boleh menggunakan tisu ya anak-anak ya. Tisunya harus tisu yang kering, tidak boleh tisu basah ya. Sebab jika kita gunakan tisu basah, tidak akan suci ya kemaluan kita ya anak-anak ya. Nanti ketika kita ibadah kita tidak sah ya anak-anak ya. Ketika kita sholat kita tidak sah karena badan kita dalam kondisi tidak suci ya anak-anak ya. Jadi selalu diingat, jika tidak ada air boleh menggunakan tisu, dengan catatan menggunakannya tisu yang kering, bukan tisu basah. Bisa dipahami anak-anak ya, karena tisu basah tidak bisa mensucikan ya kotoran yang ada di kemaluan kita. Nah, bisa dipahami anak-anak ya. Nah, jika tidak ada tisu, boleh menggunakan batu juga. Nah, selanjutnya anak-anak, kita masuk ke pelajaran selanjutnya atau subtema selanjutnya, yaitu tentang hidup bersih ya anak-anak ya. Baik anak-anak, mari kita baca bersama, dimulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. C. Hidup bersih. Bersih pangkal sehat, bersih bagian dari iman. Nah anak-anak, selalu diingat, hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW pernah berkata, apa perkataannya? Yaitu an-nadhafatu minal iman. Coba diulang anak-anak. An-nadhafatu minal iman. Sekali lagi, an-nadhafatu minal iman. Artinya adalah bersih itu sebagian dari iman ya anak-anak ya. Jika kita ingin termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman ya, atau meyakini Allah itu Tuhan, Rasul itu Nabi Muhammad ya, maka kita juga harus bersih ya anak-anak ya. Jadi bersih pangkal sehat, bersih bagian dari iman. Nah, maka dari itu sikap yang harus kita tanamkan dalam diri kita ya, bahwa bersih itu sehat. Ditambahkan ya anak-anak ya, dan juga bersih itu bagian dari iman. Nah anak-anak, selanjutnya bersih itu ada bersih apa saja sih anak-anak? Yang pertama ada bersih badan. Nah anak-anak biasakan ya anak-anak ya, biasakan mandi 2 kali sehari ya anak-anak ya, pagi dan sore ya, minimal 2 hari sekali ya anak-anak ya. Nah yang pertama, kita tangan harus bersih anak-anak ya. Jadi tangan kita harus bersih ya, supaya tidak terkena kuman ya anak-anak ya. Nah anak-anak, kalau kuman
bakteri jahat dan lain sebagainya. Ya, kotoran menempel di tangan kita ketika kita makan sesuatu ya anak-anak ya. Wah, nanti kita akan jatuh sakit ya anak-anak ya. Nah, baik anak-anak, selanjutnya setelah kita tangan juga harus bersih, gigi kita juga harus bersih. Caranya yaitu menggosok gigi dengan benar ya anak-anak ya. Jadi anak-anak juga harus menggosok giginya dengan benar ya, supaya giginya tetap kuat dan sehat ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya anak-anak, selain itu ya bersih, yang selanjutnya itu kuku yang panjang harus dipotong supaya ya tidak menempel kotoran, tidak menempel kuman ya di dalam kuku kita. Coba anak-anak cek kukunya, lihat tangannya masih panjang atau tidak. Yang masih panjang segera dipotong kukunya ya anak-anak ya. Supaya apa anak-anak? Supaya ya kalau kuku kita pendek tidak menyimpan kotoran di dalam kuku kita, tidak menyimpan kuman di dalam kuku kita ya anak-anak ya. Bisa dipahami? Jadi kalau kukunya panjang, wah banyak kumannya tuh anak-anak, apalagi yang hitam-hitam. Sudah dipastikan bagi anak-anak yang kukunya masih panjang-panjang, apalagi yang hitam-hitam, itu menyimpan kotoran, menyimpan kuman. Nanti ketika kita makan, kita akan jatuh sakit karena kita makan kuman ya anak-anak ya. Waduh, sangat berbahaya. Nah, baik anak-anak, selanjutnya ya anak-anak ya, di antara bersih itu yaitu pakaian juga harus bersih. Nah, pakaian kotor harus dicuci, pakaian harus rapi. Coba lihat, ada dua siswa di sini yang sedang mencuci pakaiannya. Kakak dan adik ini sedang mencuci pakaiannya sendiri. Waduh, sangat mandiri ya anak-anak ya. Nah, baik anak-anak juga jika sudah mampu mencuci pakaiannya sendiri, anak-anak bisa mencuci pakaiannya sendiri di rumah ya. Jadi pakaian kita, pakaian yang kotor juga harus dicuci ya anak-anak ya. Lagi-lagi jika kita kotor ya anak-anak ya, badan, pakaian dan lain sebagainya, jika kotor itu kuman suka ya, suka di tempat yang kotor ya. Jika anak-anak suka kotor, waduh ya anak-anak ya, menyimpan kuman. Dan juga jika anak-anak suka kotor ya anak-anak ya, itu sama saja anak-anak tidak mau menjaga kesehatannya. Nanti jika seperti itu akan terkena penyakit. Anak-anak suka sakit? Pastinya tidak suka ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya anak-anak, jadi setelah kita belajar tentang pakaian juga harus bersih, harus dicuci, juga harus rapi. Nah, anak-anak juga barang-barang harus rapi dan bersih ya. Piring, sendok, dan garpu harus dicuci bersih. Alat makanan kita harus dicuci sampai bersih ya anak-anak ya. Biasakan sejak dini, jika anak-anak makan ya, setelah makan anak-anak juga harus mencuci piring, sendok, dan garpunya sendiri ya, sampai bersih. Nah, selain itu piring, sendok, dan garpu, selain piring, sendok, dan garpu harus bersih, alat belajar juga harus bersih anak-anak. Buku, lemari, dan meja belajar harus bersih. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ya. Gambar berikut menunjukkan ada dua orang siswa yang sedang membersihkan perpustakaan ya anak-anak ya, membersihkan tempat belajarnya ya, supaya hidupnya bersih. Jika hidup bersih, maka kita akan sehat. Amin. Nah, selanjutnya ada gambar selanjutnya, coba lihat. Ada siswa juga yang sedang mencuci piringnya. Wah, sangat mandiri anak-anak ya. Anak-anak juga jangan kalah dengan siswa tersebut. Jadi jika anak-anak sudah selesai makan di rumah ya, maka alat makannya baik itu piring, sendok, garpu, dan lain sebagainya harus anak-anak cuci ya anak-anak ya, sampai bersih ya. Nah, selanjutnya setelah anak-anak mengetahui soal barang-barang kita juga harus rapi dan bersih ya, sekarang bersih tempat anak-anak. Jadi perlu diketahui anak-anak, rumah yang sehat itu disapu setiap hari. Supaya apa? Agar selalu bersih.
Jadi rumah yang sehat dan rumah yang bersih jadi harus disapu setiap hari anak-anak ya. Nah, halaman juga harus bersih dari sampah ya anak-anak ya. Caranya anak-anak jika melihat di halaman rumahnya, di sekitar anak-anak nih, jika melihat sampah, maka anak-anak harus mengambilnya dan membuang ke tempatnya, yaitu ke tempat sampah. Nah, baik anak-anak, coba anak-anak perhatikan gambar ini ya anak-anak ya. Sangat rajin ya anak-anak ya. Sangat baik sekali siswa yang sedang menyapu halamannya ya, sedang menyapu kotoran yang terlihat di sekitarnya. Maka anak-anak jangan kalah dengan siswa tersebut ya anak-anak ya. Jika melihat kotoran, anak-anak bisa menyapunya atau mengambilnya dan masukkan ke tempat sampah ya. Nah, selanjutnya anak-anak, tempat sholat juga harus bersih. Jadi jika kita ingin melaksanakan sholat, anak-anak cek dulu apakah tempat sholat kita sudah bersih. Jika sudah bersih dan suci, maka kita boleh melaksanakan sholat ya anak-anak ya. Nah, jika tempatnya masih terlihat kotor, apalagi terlihat ada najis di situ. Nah, perlu diketahui ya anak-anak, di antara najis yaitu bisa dilihat jika anak-anak melihat ada kotoran cicak misalnya ya anak-anak ya. Ada kotoran cicak, itu najis ya. Maka jika kita sholat ya, tempat sholat anak-anak nih terdapat kotoran cicak atau kotoran tikus atau bangkai cicak atau bangkai kecoa dan lain sebagainya ya, maka kita harus membersihkannya. Jika tidak, maka sholat kita tidak sah, ibadah kita tidak sah. Karena apa anak-anak? Sholat itu harus bersih tempat, harus bersih pakaian, harus bersih badan. Jadi tempat, pakaian, dan badan harus bersih. Tak cuma bersih, juga harus suci anak-anak ya. Bisa dipahami? Jadi jika anak-anak melihat ada kotoran cicak misalnya, ada kotoran tikus misalnya, anak-anak harus bersihkan dulu, harus sucikan dulu ya anak-anak ya. Nah, jika sudah, maka anak-anak bisa lanjutkan ibadahnya, ibadah sholatnya ya anak-anak ya. Coba anak-anak dilihat gambar tersebut ya. Rajin sekali ya siswa tersebut sedang membersihkan musola atau tempat sholat ya anak-anak ya. Anak-anak juga jangan kalah seperti dia ya anak-anak ya. Anak-anak juga harus seperti siswa tersebut ya. Jika kita ingin melaksanakan sholat atau ibadah, cek terlebih dahulu tempat yang kita akan laksanakan untuk ibadah atau sholat, supaya sholat kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik anak-anak, setelah itu selain tempat sholat, tempat tidur harus kita bersihkan dan kita rapikan ya anak-anak ya. Jadi setelah anak-anak bangun tidur, anak-anak harus rapikan tempat tidurnya. Coba lihat siswa tersebut atau siswi tersebut ya anak-anak ya. Wah, siswi tersebut sangat rajin ya anak-anak ya. Anak-anak juga jangan kalah dengan siswi tersebut yang merapikan tempat tidurnya sendiri. Anak-anak jangan ngandel ya. Jangan apa-apa orang tua yang bersihkan, anak-anak juga harus bersihkan tempat tidurnya sendiri ya anak-anak ya. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Nah, baik anak-anak, setelah kita mempelajari tentang hidup bersih, maka sikap yang harus kita laksanakan di rumah misalnya, yaitu kita harus membantu orang tua di rumah. Jadi aku membantu orang tuaku di rumah ya anak-anak ya. Anak-anak harus biasakan untuk membantu orang tuanya di rumah, seperti ya merapikan tempat tidurnya sendiri, membersihkan tempat sholatnya sendiri ya, menyapu rumahnya atau kamarnya sendiri ya, membersihkan piring ya anak-anak ya, merapikan tempat belajar, mencuci pakaiannya sendiri ya, gosok gigi sendiri, potong kuku sendiri ya, cuci tangan sendiri, dan mandi sendiri ya anak-anak ya, supaya kita tidak membebani orang tua kita.
Jadi kita harus membantu orang tua kita di rumah. Alhamdulillah. Nah baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah sama-sama kita lewati. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama, khususnya bagi diri kita sendiri. Nah, alhamdulillah. Baik anak-anak, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.